Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Chandra Agusti. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia, dengan fokus pada 4 pilar utama dan penerapannya pada berbagai jenis entitas. Adapun 4 pilar standar akuntansi keuangannya meliputi yang pertama SAK internasional, yang kedua SAK umum, yang ketiga SAK EP atau etap, yang keempat SAK EMKM. SAK internasional berbasis IFRS. Referensinya yaitu referensi atau acuannya yaitu SAK internasional di Indonesia dikenal sebagai SAK berbasis IFRS, yaitu standar akuntansi yang diadaptasi dari International Financial Reporting Standards atau IFRS yang diterbitkan oleh IASB, International Accounting Standard Board. Entitas yang harus comply yaitu digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik yang signifikan, seperti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, perbankan, dan perusahaan asuransi. Yang kedua ada SAK umum konvergensi ke IFRS. Adapun referensi atau acuannya yaitu berbasis IFRS tetapi dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi ekonomi dan regulasi di Indonesia. Ada Adapun entitas yang harus comply yaitu digunakan oleh entitas yang memiliki akuntabilitas publik tetapi tidak wajib menerapkan IFRS secara penuh. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar yang tidak terdaftar di bursa tetapi memiliki kepentingan publik yang signifikan. Yang ketiga ada SAKEP atau etap. Kepanjangannya yaitu entitas tanpa akuntabilitas publik. Referensi atau acuannya yaitu bukan berbasis IFRS secara langsung, tetapi merupakan versi yang disederhanakan dari SAK umum, menggunakan konsep biaya historis dan tidak menerapkan fair value seperti IFRS. Adapun entitas yang harus comply digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik etap, seperti usaha kecil hingga menengah yang tidak memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan berbasis IFRS. Tidak wajib mengikuti standar pengukuran dan pengungkapan IFRS yang kompleks. Yang terakhir ada SAK EMKM. MKM yaitu entitas mikro, kecil, dan menengah. Adapun referensi atau acuannya itu bukan berbasis IFRS, tetapi dibuat lebih sederhana agar sesuai dengan karakteristik UMKM. Tidak memerlukan pengungkapan yang kompleks seperti SAK umum dan SAK etap. Adapun entitas yang harus comply, yaitu digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membutuhkan standar akuntansi sederhana dengan fokus pada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan sederhana. Nah, standar akuntansi keuangan di Indonesia sendiri sebenarnya mengacu ke IFRS atau USGAPP sih. Ternyata standar akuntansi keuangan di Indonesia lebih mengacu ke IFRS, bukan USGAPP. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah melakukan konvergensi SAK ke IFRS sejak tahun 2012 agar laporan keuangan di entitas di Indonesia lebih kompatibel secara global.
US GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle digunakan di Amerika Serikat dan memiliki konsep yang berbeda dengan IFRS, seperti pendekatan berbasis aturan dibandingkan dengan IFRS yang berbasis prinsip prinsip atau principle based. Lalu yang ketiga, apakah satu standar fit for all? Apakah satu standar bisa digunakan untuk semuanya? Ternyata jawabannya tidak, karena setiap jenis entitas memiliki kebutuhan dan tingkat akuntabilitas yang berbeda, yang dimana eh, yang pertama ada kompleksitas dan kebutuhan entitas yang berbeda, yaitu entitas besar yang memiliki akuntabilitas publik membutuhkan standar yang lebih kompleks, sementara UMKM yang memerlukan laporan keuangan yang lebih sederhana. Yang kedua, regulasi yang berbeda, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek memiliki persyaratan pelaporan yang lebih ketat dibandingkan perusahaan yang kecil. Yang ketiga, ada biaya dan manfaat. Implementasi standar seperti IFRS memerlukan sumber daya yang besar, sehingga tidak efisien bagi usaha kecil dan menengah. Nah, kesimpulannya, eh, itulah alasan mengapa Indonesia memiliki 4 jenis SAK seperti yang saya sebutkan tadi, yang yaitu disesuaikan dengan karakteristik entitas dari masing-masing. Yang pertama, perusahaan publik dan perusahaan besar tentunya menggunakan SAK berbasis IFRS. Untuk perusahaan besar tetapi tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan menggunakan SAK umum. Lalu perusahaan kecil, skala kecil sampai menengah, dapat menggunakan SAK etap, dan ya UMKM dapat menggunakan SAK MMKM. Dengan adanya pilar-pilar ini, standar akuntansi di Indonesia dapat diterapkan lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan entitas tanpa membebani usaha kecil dengan regulasi yang terlalu kompleks. Adapun penyusunan presentasi ini menggunakan daftar pustaka. Yang pertama ada menggunakan buku Financial Accounting Standard Board FASB. Itu dengan judul Generally Accepted Accounting Principle US GAAP, dan menggunakan buku International Financial Reporting Standards IFRS yang dibuat oleh International Accounting Standards Board pada tahun 2023. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.